Nah, kali ini kita akan membahas kenapa kita memilih jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa kita memilih jurusan akuntansi. Karena untuk saya sendiri, saya adalah uswatun hasanah SE MSA. Saya S1 jurusan akuntansi dan S2 juga saya memilih akuntansi. Saya memilih akuntansi sejujurnya karena saya suka, tapi berbeda dengan Ibu Zainab. Ibu Zainab sendiri silahkan diperkenalkan, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab SE MSA. Mungkin tadi benar kata Bu Suwatun ya. Jadi saya sedikit berbeda, bukan berarti berbeda itu nggak cocok ya gitu. Karena berbeda itu kita jadi cocok gitu. Kalau saya S1-nya manajemen gitu dan S2-nya akuntansi. Kenapa? Karena saya pikir ketika saya S1 manajemen dan setelah di posisi S1 manajemen saya pengen ambil S2 nih. Gitu saya pikir kayaknya kok kalau saya ambil S2 manajemen juga peluang kerja dan sebagainya menurut saya saat itu kayaknya kurang gitu. Sehingga saya memilih untuk beralih dari manajemen ke akuntansi dan itu berat sekali awalnya bagi saya. Jadi perpindahan antara manajemen ke akuntansi itu awalnya karena peluang aja. Karena peluang. Oh, Gitu. Nggak perlu membayangin akuntansi itu kayak gimana, akuntansi itu berat, nggak ada bayangan kayak gitu berarti ya? Saya nggak pernah bayangin yang, jadi terkadang saya juga overthinking mungkin benar ya, tapi kalau untuk posisi itu saya nggak pikiran jauh nanti hitung-hitung bagaimana ya nanti saya bisa nggak di situ sama sekali. Karena pada dasarnya saya kalau matematika misalnya begitu ya, akuntansi itu kan seringnya di posisi hitung-hitung gitu. Saya bukan di posisi pintar untuk menghitung ketika mata kuliah atau mata pelajaran matematika, tapi saya cukup bisa lah gitu. Bila saya cukup bisa, ntar aja meskipun nggak yang bagus gitu. Artinya kan kalau misalkan sudah mengalami S1 manajemen mungkin ada pengantar akuntansi yang akhirnya memilih S2 akuntansi. Itu artinya kan sudah siap dengan segala konsekuensi akuntansi yang ada gitu kan. Itu berarti membangun kesiapannya itu berapa lama yang akhirnya, atau hanya memikirkan udah peluangnya lebih gede atau oke, aku siap dengan segala resiko yang ada, itu gimana Bu? Iya, kalau saya itu lebih pada saya siap dengan segala resiko. Jadi awalnya itu ketika saya dari S1 manajemen ke akuntansi, saya pikirnya gini, peluang itu tidak datang dua kali begitu ya. Lah peluang saya untuk di akuntansi itu lebih besar sehingga saya ambil akuntansi aja deh. Atau juga ketika semua orang bisa begitu, saya juga bisa begitu. Saya di posisi itu aja seringnya. Meskipun pada perjalanannya untuk awal-awal kok ternyata akuntansi ini bikin stres ya dan sebagainya gitu. Ada jeglongan apa ya? Ada sesuatu yang bikin berat gitu kan menjalaninya. Iya. Mungkin terkadang dari mata kuliahnya, dari dosennya dan sebagainya pasti kayak gitu. Saya awalnya di posisi-posisi itu. Kalau Bu sendiri bagaimana? Bu nih ternyata setelah kita lihat-lihat begitu ya, Bu ini SMK-nya akuntansi, bukan SMA. SMA. IPS ya, tapi memang IPS. Habis itu S1 akuntansi, S2 akuntansi. Kenapa enggak jurusan yang lain gitu kan? Mungkin karena emang udah cinta ya. Kalau udah cinta itu kan semua bisa diberikan kepada sosok yang dicintai. Sedangkan saya ini bucin. Akhirnya saya terlalu mencintai akuntansi karena pada saat SMP itu saya mengenal pembukuan. Sudah di situ ya? Iya, saya mengenal pembukuan dan ternyata saya suka pembukuan. Terus karena ayah saya itu juga pedagang, jadi cukup sering melihat ayah saya itu membuat pembukuan menghitung keuangan gitu. Jadi akhirnya ketika SMA akhirnya lebih memilih IPS lalu melanjutkan studi ke akuntansi gitu karena emang cinta aja gitu. Cinta kan rasanya pasti semua itu berbeda, semua tampak tidak enak karena saya mencintai akuntansi. Kenapa nggak penasaran dengan yang lain gitu kan? Berarti kan kalau pasangan nih itu serasa kalau pacaran itu dia setia banget gitu kan.
SMA-nya IPS gitu kan, S1 akuntansi, S2 akuntansi, nggak bosen gitu kan pertanyaannya? Karena mungkin di akuntansi itu ada sesuatu yang membuat saya tuh nggak bosen. Menghitung uang itu adalah kecintaan saya. Kecintaan para emak-emak itu. Iya, mama semua itu kan pasti suka menghitung uang. Jadi di situ aja sih. Karena kesukaan untuk menghitung uang itu akhirnya mencintai akuntansi gitu. Kesukaannya itu hanya pada menghitung uang gitu loh. Kalau orang Jawa dulu ngomong itu duit Jerman. Oh iya. Dijajar-jajar gak tahu oman. Oh iya bener. Jadi akuntansi itu kan gitu ya. Iya bener. Kita menghitung berapa puluh juta gitu kan, soalnya Iya. diberikan berapa puluh juta, hasilnya begini, kalau balance wah begitu kan. Bener. Gak ada uangnya. Iya, kita menghitung uang orang tanpa ada uangnya berapa. Bener itu. Terus berarti kalau Bu sendiri itu dari orang tua selalu support gitu, Mas, dalam artian yus jurusan apapun wis lah lo dan sebagainya begitu misalnya. Oh iya. Karena dari saya itu orang tua saya tidak cukup pendidikan, jadi apapun pendidikan yang saya ambil selama saya bertanggung jawab atas itu pasti akan disupport. Nah kalau Bu Zain sendiri gimana? Dari apa ceritanya itu kan perbedaan yang dilakukan Bu Zain itu gimana support orang tua terhadap pilihan hidup ya, ketemunya pilihan hidup, pilihan kuliah itu gimana, pilihan jurusan itu gimana? Sebenarnya nggak jauh beda ya dengan Bu Us. Jadi memang orang tua saya itu ya memang orang tua yang pendidikannya dalam artian paling tinggi SMA kali. Gitu. Iya. Cuman memang karena paling tinggi SMA dan beliau itu tidak cukup mengetahui akuntansi seperti apa, manajemen seperti apa dan sebagainya. Tapi yang pasti orang tua saya itu keinginannya itu saya menjadi seorang guru. Gitu. Jadi mungkin secara hatinya orang tua saya itu lebih kayak guru itu mulia gitu. Misalnya gitu. Iya. Padahal nggak ngerti nih. Iya. Itu mungkin dari segi yang lain itu kurang apa atau apa kan ya. Iya. Jadi lebihnya pokoknya guru itu mulia gitu. Padahal dulu saya tuh sebenarnya pengennya kenapa ambil manajemen akhirnya di situ ya. Saya tuh dulu pengen kerja di bank. Cantik gitu kan, ingin jadi tapi memang zaman kita ini ya itu pride-nya menjadi pegawai bank itu luar biasa ya. Betul. Memang menarik banget, cantik, terlihat menawan gitu kan, pakai jas, selamat pagi ibu gitu kan, itu cukup menyenangkan buat saya gitu. Saya tuh pengen sekali di situ, tapi kebetulan orang tua saya nggak suka. Sukanya jadi guru aja. Ini tidak mendukung untuk manajemennya atau tidak mendukung untuk menjadi pegawai banknya? Pegawai banknya. Oh, menjadi pegawai banknya. Tapi sudah kuliah? Sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Jadi saya tuh sampai beberapa kali ngelamar kerja di bank. Tanpa sepengetahuan orang tua saya. Lamar aja gitu. Nanti urusan keterima saya tak ngobrol jauh atau bagaimana gitu. Karena saya itu berkeinginan saya tuh kerja di bank itu kuat sekali gitu. Ya tadi karena cukup keren bagi saya saat itu. Iya. Sehingga tapi ternyata dari beberapa lamaran yang saya masukkan nggak ada yang dipanggil saya kerja di bank. Emang restu ibunda tidak didapat, restu dunia juga ternyata alam tidak merestui juga itu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi itu cukup menjadi akhirnya sebuah pengalaman bagi saya. Berarti ketika sesuatu hal saya ingin melangkah, saya mesti cerita sama ibu saya. Saya pengen gini. Bahkan ketika saya ambil S2, notabene orang desa saya mungkin ya. Iya. Ibu saya itu cukup kayaknya kamu nggak perlu S2 deh gitu. Lebih di posisi itu, menikah aja misalnya. Iya. Lebih di posisi kayak gitu. Tapi saya tuh pengen S2-nya itu kencang sekali, kekeh gitu ya. Bener. Sehingga ketika saya mendekati lulus di semester 6 begitu, saya tuh sudah mulai sounding ke orang tua saya, ke ibu saya pengen kuliah S2 loh. Nanti kalau S2 saya tak belajar biaya sendiri, nanti saya tak bekerja, nanti saya tak gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan restu. Iya. Gitu.
Jadi saya soundingnya lama sekali sampai di posisi keluarga saya cukup mengetahui bahwasanya saya ini struggle begitu, struggle untuk ambil S2 dan sebagainya. Untuk wah ini anak benar-benar pengen untuk kuliah S2 gitu ya. Sampai akhirnya kakak saya yang pertama itu ngomong kalau itu menjadi pilihan hidup kamu begitu ya, berangkat aja. Dengan segala resiko yang tentunya kamu harus menanggung gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya saya benar-benar di posisi itu. Mungkin ini bisa jadi tema kita berikutnya tentang bagaimana cara, mungkin ada tips-tips dari Bu Zain nanti di video berikutnya terkait bagaimana cara kita meyakinkan orang tua. Kalau saya kan mungkin orang tua saya itu cukup percaya terhadap saya, jadi cukup yakin akhirnya tanpa perlu berdebat atau berdebat jurusan atau kayak Bu Zain kan berdebat untuk melanjutkan kuliah S2 atau enggak. Sedangkan kalau saya kan kalau mau S2 ayo terserah kamu maunya apa, saya dukung gitu kan. Nanti kita akan diskusi terkait bagaimana cara meyakinkan orang tua, bagaimana membuat orang tua kita percaya bahwa pilihan hidup kita itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan, dan aku yakin aku mau melangkah seperti ini gitu ya. Dan mungkin juga kita di video selanjutnya akan membahas tentang, kan kita perempuan Ibu ya, kita perempuan. Akhirnya kenapa kita berdua ini sama-sama memilih menikah setelah S2 ya Bu ya? Iya betul. Nah itu menikah setelah S2. Nah itu nanti kita akan diskusikan terkait kenapa kita akhirnya memilih untuk melanjutkan kuliah dulu baru menikah. Kenapa nggak mau menikah dulu baru kuliah? Mungkin itu spill untuk video selanjutnya. Dan jadi terima kasih buat nonton video ini.